Salam rahayu sedulur nasihat kehidupan misteri. Apa kabar? Semoga panjenengan semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Gusti Allah. Pada kesempatan kali ini akan kami wedarkan mengenai misteri dialog Sunan Kalijaga dengan Sunan Lawu. Konon Prabu Brawijaya mendapat wangsit bahwa kejayaan Majapahit dengan kepercayaan Hindu akan pudar dan diganti dengan kejayaan kerajaan baru, yaitu Demak yang dipimpin oleh putranya Raden Patah. Keberadaan Prabu Brawijaya di Gunung Lawu ditandai dengan adanya batu nisan yang dipercaya sebagai petilasan. Penduduk sekitar menyebutnya Sunan Lawu. Tempat itu pun dikeramatkan hingga kini. Seorang spiritual Jawa sekaligus juru kunci Gunung Malang yang merupakan anak Gunung Lawu, Budiyanto, mengatakan Lawu menjadi salah satu pusat budaya dan tempat sakral di Pulau Jawa. Namun lebih baik jika Paduka berkenan berganti syariat Rasul dan mengucapkan asma Allah. Akan tetapi jika Paduka tidak berkenan, itu tidak masalah. Toh hanya soal agama. Pedoman orang Islam itu syahadat. Meskipun sholat dingklak-dingkluk, jika belum paham syahadat, itu juga tetap kafir namanya. Syahadat itu seperti apa? Aku kok belum tahu. Coba ucapkan biar aku dengarkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu utusan Allah. Sunan Kalijaga berkata banyak-banyak sampai Prabu Brawijaya berkenan pindah Islam. Setelah itu minta potong rambut kepada Sunan Kalijaga, akan tetapi rambutnya tidak mempan digunting. Sunan Kalijaga lantas berkata, "Sang Prabu, dimohon Islam lahir batin, karena apabila hanya lahir saja rambutnya tidak mempan digunting." Sang Prabu kemudian berkata, "Kalau sudah lahir batin maka rambutnya bisa dipotong." Sang Prabu setelah potong rambut kemudian berkata kepada Sabdopalon dan Noyokinggong, "Kamu berdua ku beritahu mulai hari ini, aku meninggalkan agama Buddha dan memeluk agama Islam. Aku sudah menyebut nama Allah yang sejati. Kalau kalian mau, kalian berdua ku ajak pindah agama Rasul dan meninggalkan agama Buddha." Sabdopalon Noyokinggong ternyata bukan manusia atau jin, namun hanya sebuah kitab. Kami menambahkan mengenai Sabdopalon Noyokinggong, Sabdo yang berarti ucapan, berita, tulisan ataupun ajaran, Palon yang berarti semesta, alam, dunia makrokosmos dan mikrokosmos, lalu Noyokinggong untuk kesejahteraan, kedamaian dan kesatuan. Kami tidak sependapat. Sabdopalon adalah seorang manusia. Sabdopalon adalah sebuah kitab yang dibuat oleh beliau yang berjulukan beliau yang ke-10. Isi buku tersebut adalah mengupas semua kitab suci yang diturunkan Allah melalui Nabi. Jadi kitab Sabdopalon adalah kitab tersirat dari segala kitab suci Allah. Jadi bukan seperti yang beredar sekarang, kita harus waspada terhadap pengadu domba atau pemfitnah. Cerita mengenai dialog Prabu Brawijaya V dengan seseorang yang tidak mau masuk Islam adalah di mana Prabu Brawijaya V menerima putra mahkota Majapahit, pengganti Brawijaya V, di mana sang putra mahkota menolak mengganti ayahandanya Brawijaya V dengan alasan putra mahkota tidak mau kerajaan yang beragama Hindu sebagai agama kerajaan diganti agama kerajaan menjadi agama Islam, sehingga putra mahkota tersebut bergelar Raden Gugur dan beliau menjadi pertapa di Gunung Lawu. Raden Gugur ketika meninggalkan istana, beliau bersabda bahwa agama Islam diperkenankan menebarkan agama Islam dengan catatan, bila agama Islam tersebut tidak menjadikan agama yang menjadikan umatnya damai, sejahtera dan bersatu dan saling menghormati agama lain, aku akan menagih janji kepada para ulama dan pemimpin bangsa Nusantara. Dengan aku memimpin rakyat kecil turun menuju kota besar untuk meminta keadilan, kesejahteraan, kedamaian, kemunculanku dengan tandanya para sepuh akan turun gunung, gunung-gunung meletus, bencana alam dan manusia di mana-mana. Dengan kepergian putra mahkota atau Raden Gugur, Prabu Brawijaya V menjadi gundah atau bingung
sehingga beliau mencari pendapat siapakah kelak pengganti dirinya. Intrik istana pun bekerja. Beliau mendapat berita bahwa Raden Patah sedang memimpin penyerbuan ke Majapahit, sehingga Prabu Brawijaya pergi meninggalkan istana menuju ke Belambangan untuk minta bantuan dari kerajaan di Bali. Sementara kedatangan Raden Rahmat adalah utusan Raden Patah yang akan menghadap ayahnya Prabu Brawijaya, tetapi di jalan dihadang oleh kelompok yang ingin merebut kekuasaan kerajaan, sehingga Raden Patah mendapat berita bahwa ayahnya sedang mendapat tekanan atau kudeta, sehingga mengirim pasukan untuk membebaskan ayahnya sementara. Prabu Brawijaya V mendapat berita bahwa anaknya akan menyerbu kerajaan Majapahit. Dalam pelarian Prabu Brawijaya, Raden Said atau Sunan Kalijaga menyusul Prabu Brawijaya V. Terjadilah pertemuan di Belambangan, di mana Raden Said menghentikan niat Prabu Brawijaya V meminta bantuan dari kerajaan di Bali. Di mana dialog tersebut, Raden Said mengatakan kepada Prabu Brawijaya V bahwa yang datang ke Majapahit adalah putra beliau sendiri yang bernama Raden Patah, dan Raden Patah tidak bermaksud menguasai kerajaan tetapi ingin membebaskan Prabu dari tangan pemberontak. Setelah Prabu Brawijaya V mendengar penjelasan dari Raden Said, maka beliau tidak jadi menyeberang ke Bali dan ingin kembali ke Majapahit. Kemudian Prabu Brawijaya meminta pendapat kepada Raden Said, siapakah yang berhak menjadi pengganti Prabu Brawijaya V? Oleh Raden Said diusulkan Raden Patah, anak Prabu Brawijaya V dengan putri Cina. Kemudian disetujui oleh Prabu Brawijaya V. Raden Said, Sunan Kalijaga kemudian meminta kesediaan untuk Prabu Brawijaya V masuk agama Islam untuk membuktikan pengakuan raja telah menyetujui Raden Patah menjadi pengganti Prabu Brawijaya V dan agama kerajaan Majapahit menjadi agama Islam. Prabu Brawijaya V menyetujui, kemudian Raden Said membaiat Prabu dengan 2 kalimat syahadat. Prabu Brawijaya V meminta kepada Raden Said khusus untuk membaca 2 kalimat syahadat. Prabu Brawijaya V mau melakukan tetapi tanpa asyhadu, di mana intinya Prabu Brawijaya V tidak berani dan sanggup yang disebabkan faktor usia dan ketidaksanggupan Prabu Brawijaya melaksanakannya, di mana kata asyhadu yang berarti bersaksi kepada Tuhan adalah sangat berat. Terjadilah dialog yang sangat panjang yang diakhiri oleh suatu percakapan di mana Prabu Brawijaya V mengatakan kepada Raden Said, bila beliau salah dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa asyhadu, maka air danau tempat saya mengucap menjadi bukti besok bila wangi, maka permohonan saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila besok air danau ini bau anyir, maka saya mengulangi membaca 2 kalimat asyhadat dengan asyhadu. Ternyata keesokan harinya air danau tersebut berbau wangi. Kuasa Allah amat mulia dan meliputi semuanya, dan sekarang disebut kota Banyuwangi. Dalam perjalanan pulang, Sunan Kalijaga mengiringi Prabu Brawijaya V dan tiada hentinya Sunan Kalijaga dan Prabu Brawijaya V membicarakan agama Islam. Sesampai kembali di kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya menanyakan kepada Sunan Kalijaga tentang keberadaan Raden Patah. Rupanya takdir berkata lain. Raden Patah ketika ditanyakan keberadaannya oleh Prabu Brawijaya V berhalangan atau bersimpangan jalan, dan ketika terakhir kali ditanyakan oleh Prabu Brawijaya V kepada Raden Said, duduk di sebelah Raden Said seorang pemuda yang ditanyakan oleh Prabu Brawijaya V, siapakah dia, dan Raden Said menjawab, ia adalah Bondan Kejawen, putra Prabu juga. Sehingga Prabu mengucapkan kepada Raden Said bahwa Raden Patah akan memimpin kerajaan Islam pertama di Nusantara, dan kerajaan tersebut hanya 1 periode, yaitu Demak, dan sebagai penerus kerajaan Nusantara adalah keturunanku yang lain dari Bondan Kejawen. Karena usia Prabu Brawijaya V sudah lanjut dan beliau wafat tidak dapat bertemu juga dengan Raden Patah, dan pesan Prabu Brawijaya V, makamku dinamakan makam Putri Cempa. Sangatlah sayang Sabdo Palon yang merupakan kitab diplesetkan jadi orang dan dibuat sarana untuk mengadu domba. Maka kita jangan terjebak oleh kitab-kitab, apalagi zaman penjajahan Belanda. Buku-buku tersebut diambil dan dikembalikan dengan sudah dirubah.
Seperti fakta yang ada dan sangat disayangkan, Candi Borobudur pada tingkat pertama dan kedua oleh Belanda dikubur atau ditanam agar kita generasi penerus tidak dapat mengetahui. Tingkat pertama dan kedua terdapat relief kehidupan manusia, di mana manusia berbuat apa yang terjadi dalam kehidupannya. Jadi untuk mempelajari buku-buku kuno harus berpegangan kepada budaya adiluhur pendahulu, dan bila tidak cocok, mencoba untuk mengartikan apa yang hendak dipesan lewat tulisan itu, apakah simbol atau bikinan Belanda atau anteknya, sehingga kita selalu terbawa arus adu domba dan pembodohan terus-menerus. Matur sembah nuwun sedulur nasihat kehidupan misteri. Mugi rahayu saku dumati.